known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? So, you're the guy with the case full of monsters, huh? News travels first. Cerita dibuka dengan ketegangan yang tengah melanda dunia sihir di tahun 1926. Penyihir hitam, Geller Grindelwald, sedang menjadi buronan di seluruh dunia. Banyak kecelakaan misterius di dunia nomad, istilah untuk magal atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sihir, yang dicurigai adalah perbuatan penyihir. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan peperangan dengan kaum nomad. Sementara itu, terlihat Newt Scamander yang diperankan oleh Eddie Redmayne, yang mana dia digambarkan sebagai penyihir asal Inggris sedang memasuki kota New York. Newt Scamander selalu membawa koper yang berisi hewan-hewan gaib, dan suatu Newt Scamander sedang mengejar hewan yang terlepas. Tanpa sengaja, koper yang dibawanya tertukar dengan koper seorang nomad bernama Jacob Kowalski yang diperankan oleh Dan Fogler. Karena curiga dengan gelagat Newt Scamander, seorang auror dari Kementerian Sihir Makusa, yaitu Tina Goldstein yang diperankan oleh Catherine Waterston, kemudian secara diam-diam membuntutinya. Dan setelah memastikan Newt Scamander membawa hewan-hewan gaib yang kini dilarang di New York, Tina membawa Newt Scamander ke kantor Makusa. Namun, karena kopernya tertukar dengan koper seorang nomad, akhirnya ia dibebaskan karena tidak terbukti membawa hewan-hewan gaib. Mr. Kowalski, Mr. Bingley will see you now. What do you propose to offer the bank as collateral, Mr. Kowalski? There are machines. Must be protected, Mr. Kowalski. Good day to you. Sementara itu, sesampainya di rumah, Kowalski yang sedih karena tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian membuka kopernya. Dan sewaktu dibuka, dia langsung mendapat serangan dari seekor murtlat, yaitu salah satu binatang ajaib yang ada di koper Newt. Sehingga Jacob Kowalski mengalami luka dengan gejala aneh. Kejadian itu membuat beberapa hewan gaib yang berada di dalam koper Newt lepas dan merajalela di kota New York. What was that? Moth, I think. Big moth. Newt Scamander yang baru menyadari bahwa kopernya telah tertukar dengan seorang nomad bergegas mencari keberadaannya. Dengan ditemani oleh Tina Goldstein, akhirnya mereka menemukan kediaman Jacob Kowalski yang pada saat itu telah terluka akibat serangan dari seekor murtlat. Setelah mengetahui kejadiannya dan mengetahui bahwa ada beberapa hewan-hewan Newt Scamander yang lepas, Tina memaksa Newt mengumpulkan kembali hewan-hewan itu sebelum menimbulkan keributan. Sementara itu, mereka tidak mengoblify Kowalski karena kondisi Kowalski yang sedang terluka. Dan setelah ia sembuh, baru mereka akan mengoblify-nya. Oblify yaitu sihir yang dipakai untuk mengambil ingatan seseorang untuk suatu kejadian. Sambil menunggu Kowalski sembuh, Tina membawa Kowalski dan Newt Scamander ke kediamannya. Hingga mereka bertemu dengan Queenie Goldstein yang diperankan oleh Alison Sudol, yang kemudian malah tertarik kepada Kowalski. Most guys think what he was thinking first to miss. Sweet, got each other. Kowalski yang pertama kali mengetahui tentang dunia sihir selalu takjub melihat keajaiban-keajaiban yang ada di dunia sihir. Sementara itu, himpunan anti saling baru yang diketuai oleh Mary Lou Bourbon terlihat mendatangi kantor surat kabar Amerika terbesar pada saat itu. Saling baru adalah pengadilan bagi rakyat Amerika yang dituduh penyihir. Kemudian mereka ditangkap dan dibunuh secara kejam pada tahun 1600-an. Dengan ditemani oleh beberapa anak angkatnya, termasuk salah satunya adalah Credence yang diperankan oleh Ezra Miller. Credence terlihat seperti anak yang mengalami keterbelakangan, namun memiliki rahasia besar. Kedatangan mereka untuk mengangkat berita besar tentang bangkitnya dunia sihir yang mereka anggap akan membahayakan nomad atau magal. Namun, kedatangan mereka tak digubris oleh Tuan Shaw, yaitu pimpinan redaksi surat kabar. Malah, mereka harus pergi dengan sedikit hinaan dari senator, yaitu Henry Shaw Jr. Hey boy, drop something. You go freak. Why don't you put that in the trash where you open? Kembali ke kediaman Tina Goldstein, terlihat Newt mengajak Kowalski memasuki kopernya. Tentu saja membuat Kowalski yang seorang nomad berdecik kagum, dan kemudian mengikutinya. Setelah mengobati luka Kowalski, Newt Scamander mengajak Kowalski melihat-lihat satwa gaib koleksinya. Dan kemudian mereka pergi untuk menangkap hewan gaib Newt yang terlepas. Could have been the end of Grant Bones forever. He has some attachment issues. Well, there goes God. Where might... Yes. Central Park. And where? Now, there's absolutely nothing for you to worry about.
Di tempat lain, sewaktu Senator Henry Shaw Jr. sedang berpidato politik, kemudian ia diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata, hingga ia pun terbunuh. Melihat hal itu, adik kandungnya, yang memang dari awal film diceritakan dia percaya bahwa dunia sihir telah bangkit, yaitu Lang Dong-soo, langsung menyatakan itu perbuatan sihir. Sementara itu, Tina Goldstein yang mengetahui jika Newt dan Kowalski berada di dalam koper, langsung membawa koper itu kepada Dewan Sihir Makusa. Sayang, Makusa terlanjur menuduh hewan peliharaan Newt sebagai biang onar kekacauan ini. Magical beast loose in Newt. Each of your creatures was responsible, Mrs. Scamander. No creature did this. Don't pretend. You must know about those. Look at the marks. There is no Obscurial in America. Dan langsung menyita koper itu, serta menahan Newt Scamander dan Jacob Kowalski. Sementara itu, alih-alih mendapatkan pekerjaannya sebagai Auror, Tina pun ditahan karena dituduh bersekongkol menyembunyikan kejahatan Newt. Di sini baru kita tahu bahwa Tina Goldstein adalah mantan Auror yang dinonaktifkan karena menyerang seorang nomad bernama Mary Bourbon. Mereka bertiga pun langsung ditahan untuk diputuskan hukuman apa yang cocok untuk mereka. Menyesali perbuatannya, Tina Goldstein meminta maaf kepada Newt Scamander karena telah membuat mereka dalam bahaya. Setelah dirundingkan, akhirnya diputuskan Newt Scamander dan Tina Goldstein dijatuhi hukuman mati, sementara Jacob Kowalski akan di-obliviate. I hope you get your bakery. Queenie yang tahu akan hal itu mencoba menyelamatkan Newt Scamander dan Tina Goldstein serta Kowalski tentunya. Sewaktu Tina dan Newt Scamander akan segera dieksekusi di air kematian, secara sembunyi-sembunyi, Piket, yaitu salah satu hewan gaib yang dimiliki oleh Newt, membuka gembok yang membelenggu tangan Newt. Akhirnya, Newt bisa memberontak dan menyelamatkan Tina Goldstein. Kemudian, mereka melarikan diri dan bertemu Queenie serta Kowalski di sebuah lorong. Tina, listen to me. Queenie kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam koper Newt dan membawa mereka pergi dari Kementerian Sihir Makusa. Queen, where you going? I'm sick, Mr. Abernathy. You get well now. Sementara itu, di sebuah gang sempit, Rian Credence menemui Percival Graves. Dia adalah seorang Auror berpangkat tinggi dan direktur keamanan magis untuk Makusa. Credence meminta bantuan kepada Graves karena sudah tidak tahan dengan siksaan yang dialaminya selama tinggal dengan Mary. Namun ternyata, Percival Graves hanya memanfaatkan Credence yang dikiranya adalah seorang swine, yaitu seorang keturunan penyihir namun tidak bisa menyihir. Dan Percival Graves memberikan kalung untuk diberikan kepada seorang Obscurial jika Credence bertemu. And you will be honored. Time is running out. Di sisi lain, Newt Scamander, Tina Goldstein, Queenie Goldstein, dan Jacob Kowalski memburu Dougal, yaitu satu-satunya hewan peliharaan Newt yang belum tertangkap, agar tidak dijadikan kambing hitam dari kekacauan yang sering terjadi. Kemudian, mereka mendatangi Narlak, yaitu seorang goblin yang memiliki klub malam, untuk mencari tahu keberadaan Dougal, karena dia juga diduga sebagai penjual hewan gaib. Sesampainya di sana, Narlak yang mengetahui jika Newt dan yang lain adalah buronan, melaporkan keberadaan mereka kepada Makusa untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Beruntung, mereka berhasil kabur dan menemukan keberadaan Dougal. It's side operates on probability. What's it doing? It's babysitting. Who's babysitting Matt? What is it? Sementara itu, di kediaman Mary Lou Bourbon, Credence yang menemukan tongkat ajaib milik adik angkatnya yaitu Modesty, dan itu menjadi masalah besar baginya, karena diketahui oleh Mary dan mengira tongkat itu milik Credence. Namun Modesty mengakuinya jika tongkat itu miliknya. Sewaktu Mary akan menghukum Modesty, ia diserang oleh Obscurus yang ternyata adalah Credence, dan ia pun tewas seketika. Namun, Graves yang tak mengetahui jika Credence adalah seorang Obscurial, mengira jika Modesty lah seorang Obscurial itu, dan memukul Credence karena tidak mau memberitahu keberadaan Modesty. Dan itu membuat Credence marah dan tak terkendali, membabi buta menghancurkan kota. Mengetahui hal itu, Newt Scamander dan Tina Goldstein mencoba untuk menenangkan Credence. Namun, Percival Graves menyerang Newt Scamander dan Tina Goldstein. Terlihat sekali jika Graves ingin memiliki Obscurial itu. Dengan bujuk rayu dari Newt Scamander yang ingin menolongnya, Credence sedikit melunak dan perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Namun lagi-lagi, serangan dari Graves membuat Credence yang kini sudah dikuasai Obscurial kembali meradang. Dengan serangan Graves kepada Newt Scamander yang bertubi-tubi, membuat Credence sedih dan kehilangan kendali. Kedatangan Tina Goldstein kemudian menenangkan Credence. Tina. I know that you've suffered. You need to stop this now. I will protect you. Namun di saat bersamaan, datang para Auror dan langsung menyerang Credence, hingga akhirnya Credence pun hancur.
Percival Graves yang belakangan diketahui adalah jelmaan dari Gellert Grindelwald marah dan langsung menyerang para Auror. Ternyata selama ini ia sengaja mencari Obscurial itu untuk menguasai dunia. Dengan hancurnya Obscurial dan ditangkapnya Percival Graves yang tak lain adalah Gellert Grindelwald, maka kekacauan berakhir. Namun peristiwa itu pun disaksikan oleh para No-Mage atau Moogle hingga Makusa harus melakukan Oblivate massal. Sementara orang yang terakhir di Oblivate adalah Jacob Skowalski. I gotta go. Jacob. Okay, it's okay. This is like waking up, right? Setelah itu, dunia kembali normal. Para No-Mage kembali ke kehidupannya seperti biasa dan lupa dengan kejadian ajaib yang pernah mereka alami. Makusa merasa berhutang budi kepada Newt Scamander dan membiarkannya pulang kembali ke Inggris. Sementara, Tina Gorsden kembali diangkat menjadi seorang Auror. Dan Jacob Skowalski dengan bantuan modal dari Newt menjadi pedagang roti dengan inspirasi yang unik. Dan terlihat Queen yang mengunjunginya. Serta Tina yang mulai menyukai Newt Scamander melepas kepergiannya dengan penuh haru. Listen, you investigating for a bit? I will. Ministry. Deliver my manuscript. Go for it. Fantastic beasts and where to find them. If I gave you your copy in person. Dan selesai.